Kekuatan utama dalam membuat sebuah lagu rohani buat aku itu bukan melodinya, liriknya. Tau nggak jawabannya dia apa? Koko masih niat pelayanan apa enggak? Bayangin ya. Kira-kira ada nggak yang pengen diajak collab lagi? Yang lagi rindu ingin diajak. Aku coba 6 kali bisnis juga gagal semua. Oh, sebelumnya udah pernah nyoba bisnis berarti? Iya kan, buka toko alat musik pernah. If you want to go high, kamu harus go down dulu. To the ground dulu ya. Mau nggak kamu habis? Apa lo? Lo anak mana? Gitu. Aku masih ingat banget. Aku pelayanan di tempat-tempat gitu tuh, yang nggak ada yang peduli. Terus untuk di dunia sekuler nih, Ya. pernah nggak sih Koko tertarik buat mencoba gitu? Hadirat Tuhan, pengurapan tuh sesuatu yang nggak bisa dipalsukan. Ya. Kalau kamu nggak menghidupinya, ya nggak bakal bisa. Oke, sekarang kita kedatangan Ko Franky Kunchoro. Apa kabar Ko Franky? Kabar masih sehat, masih hidup. Masih hidup ya. Oke. Masih diberikan kesempatan untuk apa ya? Untuk Ya. Enggak, masih diberikan kesempatan untuk santai. Kan Iya. Gua terlalu formal rasanya. Berkarya ya, santai ya. Saya suruh santai. Iya, santai. Durasi dari YouTube ini hari ini 12 jam ya. Santai ya. Nanti Fat juga santai. Kita terakhir ketemu itu 3 tahun 4 tahun lalu ya, waktu pelayanan barangnya. Apa kali? Masa sih, bro? Iya, waktu di Geraha tuh. Gerah yang mana nih? Pagi akhir nih. Sing rumah tangga itu loh. Sing ada dia itu terakhir tuh, ketemu kamu itu. Oh. Akhir. Iya, itu terakhir. Pelayanan di. Iya, Iya, terus benar. sempat kesini kan? Iya, pelayanan di satu persekutuan doa ya. Gitu. Iya. 2019 tuh berarti. Jadi kalau aku ke Surabaya, seringkali ajak Mario pelayanan bareng. Oh. Ya Allah, siapa yang nggak mau pelayanan sama Mario? Oh iya. Gila. Harus terkenal ya. Di sepanjang Iya. jalan kenangan. Siapa yang nggak mau? Iya. Ya pakai rutinitas dan selama ini pandemi gimana? Pandemi Banyak yang wah, berubah ini- nggak dari yang sebelumnya? Udah pasti banyak berubah. Awalnya sih mungkin yang berubah ya, karena aku tuh kan gara-gara pandemi juga pertama kehilangan kantor. Itu. Kantor yang mana nih? Kantor yang Unlimited Worship. Unlimited Oh, yang Worship. sempat Iya. syuting touring waktu belum jadi itu ya? Sempat ada sana di YouTube pernah lihat aku. Iya. Aku kan ada tempat baru di Gading Serpong. Itu tempat lokasi bagus banget di boulevardnya Gading Serpong. Terus kita tuh dikasih satu lantai gitu, luasnya hampir 500 meter persegi. Wih. Udah dibangun udah jadi. Baru pakai 4 bulan bubar. Alasannya? Ya karena pandemi sama ya ada masalah yang lain gitu. Oke. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi pandemi itu kehilangan banyak hal beneran. Itu dari kantor nggak ada, timnya kan berarti juga nggak ada, udah nggak ada bensin kan untuk jalan. Yang ketiga, aku punya trip harusnya kan 20 Maret itu kan berangkat ke Israel. Wah udah mikir udah keren banget tuh, wah gila bakal bikin konser nih. Iya, mau cerita itu. Konsernya di depan Danau Galilea gitu. Iya. Tadi ada domba-dombanya gitu ya. Karena Danaunya ikan. dombanya pernah. Ikan, Putri Duyung, habis itu Aquaman gitu. Oh siap. Gitu. Galilea ternyata itu ya menyimpan banyak Mistis. Iya. Mistis. Kayak Hillsong gitu lah ya pokoknya ya. Belakang backgroundnya Danau Galilea gitu keren harusnya ya. Dan itu kan maksudnya gini, surprisingly itu bisa membawa 130 orang untuk join. Oh, udah daftar itu ya? Itu udah daftar. Jadi itu kayak pukulan besar juga. Karena tiba-tiba semuanya harus batal dan ya para peserta kan ngomel-ngomel. Karena waktu itu juga nggak ngerti kan, kita baru di lockdown itu kan 15 Maret. 15 tuh. Itu kita membatalkan trip itu tuh 8 Maret. Harusnya tanggal berapa? Harusnya tanggal 20 Maret berangkat. Wih. Dan kondisi tanggal-tanggal itu kondisinya adalah apa tuh perbatasan udah pada ditutup. Tapi kan di Indonesia santai. Sama datang di Santai. santai. Dari santai. Santai dibikin nggak ada apa-apa. Ya. 15 Maret sudah tutup kan di Indonesia. Iya, itu Jadi dulu. jadi aku kehilangan banyak, habis itu kehilangan jadwal tour juga. Habis itu wah pokoknya banyak banget benar kehilangan. Jadi kayak itu benar-benar salah satu titik terendah lah dalam hidupku. Nah akhirnya
aktivitas tadi ngomong selama pandemi ya, gara-gara semuanya hilang, ya nggak ngapa-ngapain sambil mencari bentuk baru. Tapi tiba-tiba aku tuh dapat hikmat. Hal pertama yang aku lakukan waktu itu, aku tuh terinspirasi sama Sydney. Sydney waktu itu kan bikin dia tuh bikin campaign untuk membantu supaya bisa mendapatkan 1000 berapa APD. Iya, pernah lihat. Sydney awal itu. Jadi aku mikir, aku nih selama hidup kok rasanya nggak pernah bikin campaign yang kayak gini nih. Ini kan musim yang baru, udah deh coba aja nih. Coba aku bikin, aku kasih nama tuh campaignnya kemurahan hati terjadi di sini gitu. Kemurahan terjadi di sini. Jadi kerja sama Tangan Pengharapan. Henny Kristianus punya foundation kan, kerja sama mereka, coba. Dan itu nggak nyangkanya karena ternyata ketika aku bikin campaign itu total itu dana yang aku dapat itu 80 juta plus sama berapa ribu sembako. Jadi aku dari situ sadar bahwa wow, ternyata kalau kita tuh serius, kita motivasi kita bener, kita bisa bantu banyak orang ya. Dan salah satu yang kita bantu adalah waktu itu karena ada beberapa teman cerita juga, kondisi dunia entertainment kan hancur-hancuran. Yang paling kasihan itu yang pokoknya posisi yang paling bawah itu paling kasihan. Maksudnya gini, aku nggak ngomong tentang, tapi memang kenyataannya kayak kru tuh paling kasihan. Benar. Kepukul banget mereka. Dan akhirnya kita sama satu temen, ya udah kita punya sekian dana yang kita alokasikan buat mereka. Mungkin nggak bisa bantu sampai gimana, tapi paling nggak kita mikir kalau bisa bantu mereka sekian nilai tertentu aja, udah kita tuh mau gitu loh fight bareng-bareng di sini gitu. Nah, jadi awal-awal tuh ya aku lakukan ya adalah ya fundraising gitu. Yang kedua, aku mulai rutin bikin video buat YouTube waktu itu. Bikin video buat YouTube karena nggak tahu mau ngapain kan. Habis itu ya udah deh lagu-lagu dibikin versi-versi akustik lah sama Simeon. Jadi kita cuma kerja bertiga tuh, aku satu videografer sama Simeon, bertiga doang. Nggak diajak? Nggak diajak? Kan jauh. Oh, Jakarta ya? Di Surabaya kan. Takutnya nyampenya kelamaan, terlalu santai. Lama. Jadi memang waktu itu memang kayak dari biasanya waktu itu memang bukan kayaknya hampir semua ngalami ya, cancel jadwal apa semua dan semuanya. Aku tiap hari main sama anak kok. Main sama anak udah. Istriku yang kerja. Aku selama pandemi kemarin ini, maksudnya kemarin ini, pertama kali dalam hidupku dihidupi sama istri. Dinafkahi sama istri. Bikin kue ya? Pastry kue. Aku sampai pernah hampir berpikir, karena aku lihat, wah kalau kondisi gini terus gimana bisa hidup? Karena aku waktu itu sampai aku punya 2 mobil, aku lepas 1 mobil. Gitu. Mobil 1 aku lepas karena cicilannya udah, aku ngerasa ini nggak ada income dan nyicil terus lama-lama juga habis lah. Terus aku sampai pernah berpikir karena istriku bisa masak bebek Surabaya, bebek goreng. Aku berpikir mau jadi pedagang bebek, beneran. Itu aku udah mikir. Tapi ternyata lewat di satu titik everything change sih. Itu yang ya kalau ngomong rutinitas pandemi sebenarnya kemarin juga nyari pola. Yang penting gini, ketika musim seperti ini nggak boleh berhenti berkarya. Karena berkarya di musim dingin dalam tanda kutip itu sebenarnya malah taburan terbaik. Karena kalau kita tetap konsisten, tetap eksis, ya nanti di musim berikutnya kita bakal nuai. Dan terbukti kalau ngomongin tentang tua ini aku dapat, pertama, aku waktu awal pandemi itu kan udah ada kontrak sama temen mau bikin album orkestra. Nah ini kan ada edannya karena apa? Lu pandemi bikin album rekaman di Praha kan negeri lagi ya. Orang gila gitu loh. Dan mau jualan album segala macam gitu loh. Aku kan sifatnya fundraising juga kalau bikin album. Gitu kan. Jadi akhirnya album itu harus tetap jadi. Ya terseok-seok juga, tawarin kiri kanan, ada mau beli segini. Wah, pokoknya cari gimana caranya. Dan puji Tuhan dana tertutup. Puji Tuhan selain dana tertutup, masuk nominasi AMI. Satu lakukan Roh Kudus datanglah.
itu masuk ke nominasi Anugerah Musik Indonesia itu nggak masuk akal Yo. buat aku. Serius nih, Wow. Ami lo, Ami. nggak masuk akal bener. Aku udah nggak ada harapan sama sekali. Aku cuma masukin aja sama kedua aja. sama Alvin Witarso Yang cuma kedua masukin. kan? Yang pertama kan kemenangan ya? Ini yang kedua. Yang kedua. 2 kali nominasi AMI. Jadi masuk itu kayak, masuk ya? Aku hampir nggak percaya. Ini bener ini, masuk beneran. Jadi itu aku belajar bahwa taburan yang terbaik, kita pun juga akan menuai yang terbaik, gitu. Nah terus nggak cuma berhenti di situ, itu aku bikin rutinitas produksi video itu. Ternyata itu bulan April kemarin aku dikontrak tahun lalu ya, dikontrak sama First Media. Oke. Dan sampai akhirnya konten-konten yang aku bikin di awal-awal pandemi itu menjadi konten-konten pertama yang aku store ke mereka. Dan kita ada nilai kontrak tertentu lah. Sampai akhirnya malah luar biasanya budget yang kita punya sekarang untuk ngembangin Unlimited Worship justru jauh lebih gede daripada sebelum pandemi. Wow. Itu nggak masuk akal. Buat aku pribadi nggak masuk akal. Sekarang beneran, wow, aku lihat karya itu luar biasa banget. Gitu. Jadi Luar biasa. banyak sih kalau ngomong cerita tentang perjuangan ya nangis juga sih. Maksudnya adalah kita nggak gampang karena semuanya fight juga kan. Contoh misalnya kemarin bikin album 15 aja, itu perjuangan. Jangan dipikir wah enak sponsor dari mana, dari Hong Kong. Enggak, kita fight. Itu gimana kalau yang album 15 kemarin? Nah, album 15 itu kan aku tuh nggak kepikiran bikin album sebenarnya. Ini kan termasuk aktivitas pandemi. Nggak kepikiran bikin album, cuma gara-gara ada satu teman, karena aku sering bikin konten buat First Media, keyboardisnya ini ngomong sama aku, orang Surabaya juga, namanya Alice Chris, biasa main sama Eca, ya, anakku PH gitu lah. Dia waktu pelayanan sama aku yang bikin konten itu ngomong gini, kok ini lagu barunya Koko? Iya, kenapa? Boleh nggak aku produce, aku jadiin kita collab? Ya sakarapmu lah, aku ngomong gitu sama dia, sakarapmu lah, yaudah bikin aja, bikin sama dia, keluarlah single suatu saat nanti. Single aja itu gara-gara dia. Terus rekam lagi Sekali Yesus Selamanya Yesus. Aku duet sama Yesua Abraham. Awalnya nggak mau duet sama Yesua gitu loh. Cuma aku mikir yang kedua rasanya seru nih kalau ada duet. Siapa ya? Yesua aja deh. Gara-gara kenapa bisa duet sama Yesua? Ceritanya lucu. Aku posting lagu itu di story kalau nggak salah. Yesua komen, kok lagunya enak. Terus aku ngomong, yes, duet yuk. Ayo, ya udah jadi. Terus yang main gitar si Natania Jualin. Wah, ada di itu. situ. Terus akhirnya setelah dua project ini beres, aku tuh mikir, what's next ya? Terus tiba-tiba kayak Tuhan tuh ingetin, kamu tuh pertama kali masuk ke industri musik rohani itu kan di 2016. 2015 albumnya beres. Tapi 2016 tuh baru 2006 baru dirilis ke pasar. Itu albumnya Live 3 pertama kali. Yang ada lagu Seperti Bintang itu. Tak hitung ke 2021 itu aku udah 15 tahun pelayanan. Akhirnya kayak wah, bikin deh album. Judulnya apa? 15. Untuk merayakan 15 tahun pelayanan. Nah, waktu-waktu itu lucunya juga gara-gara pandemi, teman-teman tuh kan kadang-kadang suka berkarya. Salah satu gereja yang aku sorotin berkarya itu gengnya si Tius, Elo itu. Mereka tuh gabung satu gereja namanya JKI Generasi Baru. Nah aku lihat mereka bikin produksi lagu Yesus yang Kuandalkan, tapi keren banget. Aku amazed kan. Terus aku kontak sama si Tius, bro keren bro. Terus aku dapet ide, kalau misalnya lagu ini dimasukin ke selebrasi albumku ini 15 tahun boleh nggak? Dia happy banget, boleh bu, ayo kita kerja. Nah dari situ aku mulai deket sama si Tius tuh, sama gengnya dia lah gitu. Jadi akhirnya udah collab sama beberapa temen, jadilah album 15. Nah gitu ceritanya, sampai akhirnya mikirin kan gimana album ini bisa ketutup secara produksi. Aku bikin acara lelang. Jadi kalau ngomongin mungkin salah satu yang bikin sejarah perlelangan album rohani bisa jadi mungkin aku yang pertama kali melakukannya. Lelang album rohani, tau nggak? Dapat ide lelang tuh dari mana? Gara-gara lihat lelang ikan cupang sebenarnya. Serius. Aku tuh lihat saya waktu itu Denny Sumargo apa? Ekspektasiku lihat yang Noah bikin vinyl. Enggak. Itu loh. Gara-gara lihat lelang ikan cupang, aku lihat rame ya, seru ya. Kalau lelang album rohani jalan enggak ya?
Apalagi habis kena kasus streaming license kan. Ini orang cari mati nih. Habis kena kasus, bikin sensasi lagi. Jual album rohani pakai cara lelang. Wah, dipikir ini menyembah, duniawi lah. Wah, udah menyembah mamon lah, whatever lah kan. Apa tuh? Ngeri sih. Tapi ya puji Tuhan, di luar perkiraan, beneran itu lelang itu benar-benar jalan bagus banget. Aku amazed sih. Maksudnya selama pandemi itu tuh kreativitas Tuhan tuh nyata. Dan gara-gara pandemi juga aku punya program namanya Waktu Indonesia Menyembah. Kerja sama aku. Oh iya, itu karena pandemi ya? Karena pandemi ya. Karena pandemi. Karena awalnya nggak tahu mau ngapain juga. Temenku, aku belum kenal sama ini orang. Tiba-tiba connect, dia tuh CEO-nya Gojek Entertainment. Tapi dia sangat berapi-api, maksudnya buat Tuhan, apalagi buat gini-gini. Terus ketemu tuh nggak tahu mau bikin apa, dia juga nggak tahu mau bikin apa. Sampai akhirnya kita ngobrol, gimana kalau kita bikin namanya Waktu Indonesia Menyembah. Wah, seru tuh, kayak zona waktu sendiri gitu. Ada Waktu Indonesia Barat, Waktu Indonesia. Ini Waktu Indonesia Menyembah, panggilan untuk satu Indonesia menyembah. Ya udah, akhirnya starting dari 5 Juli kemarin, puji Tuhan ya sampai hari ini berarti udah 7 bulan ya. 7 bulan konsisten, every morning, Senin sampai Jumat. Jam berapa Bu bangunnya Bu? 4:30. 4:30 guys, sama 4:30 ngapain? Pasti lagi ngorok gitu kan. Tapi itu bener loh. Aku ngomong sama temen, buat kalian semua ya. Kalau kalian bangun benar-benar kedisiplinan rohani, kamu bakal melihat hal-hal yang supranatural itu terjadi. Ya apa yang kamu hidupi itu yang akan kamu alami kan. Kalau kita benar-benar hidup di alam supranatural, maksudnya dengan memulai hari bersama dengan Tuhan, ya nggak kaget perkara-perkara supranatural bisa terjadi. Dan itu kalau ngomong jadwal, ngomong apa, waduh, aku sampai lihat kalenderku juga jadi banyak banget ya. Tiba-tiba kepercayaan Tuhan itu datang dengan 1, 2, 3 tanpa aku kan bukan orang yang kayak ngomong sama temen, William undang-undang dong. Aku kan paling anti kayak gitu. Nggak pernah ngomong ketemu sama pendeta siapa, Pak, saya lagi nggak ada jadwal undang-undang nggak Pak ya? Nggak pernah lah, nggak pernah, dari dulu tuh udah kayak prinsip. Tapi buktinya ya aku lihat kepercayaan dan pembelian dari Tuhan luar biasa banget, malah gara-gara pandemi. Justru itu gara-gara apa yang kamu tabur di waktu momen-momen yang nggak tahu mau ngapain. Jadi momen terbaik untuk menabur adalah momen dimana kita nggak tahu mau ngapain. Gitu. Benar kan? Ya. Ini baru pertanyaan satu nyelamnya udah dalam sekali. Satu pertanyaan satu. Soalnya gini, benar. Dalam sekali. Aku penasaran. Soalnya gini, biasanya benar. Kayak kita semua, aku rasa kita semua ngalamin, terutama laki cowok ya. Tadi kan Kiki sempat bahas kalau sebagai kepala keluarga apalagi bingung mau ngapain. Kita kan pasti kepikiran kayak ngerasa aku kok gak guna ya. Pernah ngalamin kayak gitu. Maksudnya kayak kita sebagai laki-laki kan gak guna, tapi justru tambah lu itu kayak konsisten, tambah berusaha untuk berbuat sesuatu, which is gak mudah karena orang-orang kenal beberapa orang justru kalau misalnya kondisi pandemi seperti ini malah males ngapa-ngapain, males bikin YouTube. Kenapa? Karena sibuk sama urusan kebutuhan sehari-hari. Boro-boro bikin sesuatu, ini sehari-hari aja. Tapi justru lu tambah do something, tambah bikin sesuatu. Dan lucunya awal pandemi itu ya, ketika aku mulai bikin konten itu, syuting dan aku story juga. Tiba-tiba dari timnya Henny Christianus, dia juga ternyata lagi memulai sebuah komunitas kan, gara-gara pandemi juga. Akhirnya sekarang udah jadi gereja, Impact Community Indonesia, itu kan. Tiba-tiba aku di kontak sama dia, bro, bisa nggak bikinin buat kita? Ya mirip kayak kamu bikin worship gitu aja. 7 minutes worship. Jadi akhirnya tuh aku store konten. Nah dari situ kan kita ada budget ya. Lumayan lah, ada budget kasih ke istri, ya lumayan. Pandemi itu kan hilang semua beneran. Nah dari situ mulai pelan-pelan ketika kita eksis, orang-orang ingat tiba-tiba ada undangan Zoom, gitu. Pokoknya gini, selalu dalam, aku cuma pegang nggak gini, konsisten, fokus, all out, gitu doang sebenarnya. Pokoknya mau mikir, mau rempong, tangannya mau kotor. Nah banyak orang tuh kadang-kadang cuma kepingin mau enaknya doang, nggak mau prosesnya gitu loh. Rempongnya banyak banget. Aku ngomong fight, bener-bener fightnya tuh habis-habisan. Dan di musim pandemi aku bersyukur kalau ngelihat sekarangnya. Musim yang susah itu tuh aku salah satu
Nah ini yang aku dapat. Jangan takut untuk menabur kasih sama orang. Itu aku belajar. Jadi waktu musim itu salah satu orang yang aku tuh ngerasa aku pengen banget bantu tuh Simeon. Wah, Simeon tuh kan kehilangan banyak hal tuh, ya gara-gara pandemi juga. Gitu terus habis itu aku tuh kan deket sama distributor. Nggak tahu gimana tuh aku pengen tahu caranya gimana bisa live Instagram tapi pakai mikrofon. Nah, zaman itu kan orang nggak tahu namanya USB mikrofon. Orang nggak tahu ternyata tuh dari mixer bisa connect melalui kabel OTG habis itu masuk ke handphone. Hei, zaman itu nggak ada. Awal pandemi itu nggak ada yang tahu. Ya kan? Even distributor aja, mereka cuma tahu prinsipnya tapi nggak pernah nyoba dengan serius. Langsung aku pergi tuh ke kantor Kairos. Mereka kan punya Mackie segala macam kan. Akhirnya ngomong, Pak, aku pengen coba. Jadi aku iseng-iseng beli tuh. Kita aja nggak tahu mana OTG yang connect ya, bisa connect dengan bagus ya. Cobain aja, aku beli beberapa tuh. Iseng kan coba connectin sampai akhirnya nemu yang paling oke. Gitu. Coba kita live. Ih, enak ya. Kalau kita pakai mixer ini bisa di EQ, bisa diatur gain-nya, multi channel lah, bisa. Aku mikir, wah ini mah bisa keren, ini bisa segala macam. Udah, aku bikin konten sama Simeon. Kita promokan USB microphone, USB mixer apa-apa. Itu dalam hitungan 1 minggu, itu bisa laku 20 mixer. Dan aku nggak terima spesial pun. Aku bener-bener aku merasa hari itu cuma tergerak untuk bantu Simeon. Dan akhirnya Simeon sampai akhirnya punya toko sendiri waktu itu. Toko online gitu. Good Value Store. Awal-awal itu. Sekarang udah nggak terlalu ngurusi ke sana ya, tapi paling nggak pada waktu itulah ya. Di satu musim itu bersyukur. Makanya dia punya studio juga kan? Ya di rumahnya dia. Tapi udah dia kan sekarang fokusnya udah nggak di situ. Itu. Jadi itu menarik sih, makanya kalau kita tuh dalam musim seperti ini, kalau kita masih bisa menabur perhatian, menabur kasih, lakukan. Beneran. Kita tuh nggak pernah ngerti ya. Jangan pernah meremehkan kuasa dari taburan. Taburan itu punya kuasa. Itu. Dalam hal apapun ya. Ya, dan kan kita mikir boro-boro nabur kita sendiri aja susah gitu kan. Bener. Pikirnya. Sama aku susah kok. Waktu itu anakku dua tak keluar dari sekolah. Wah, sampai segitunya. Karena pertama nggak bisa ngikutin, kedua juga ngapain bayar untuk online dong, anak nggak bisa ngikutin gitu loh. Bayar ya istilahnya ngomong kasarnya kan koret-koret juga gitu loh. Tapi maksudnya aku lihat udah nggak mungkin gitu loh. Anakku tuh nggak sekolah 1 tahun. Baru sekolah lagi mulai pertengahan 2021 kemarin lagi mulai sekolah lagi. Gitu. Benar. Itu seorang sampai gitu ya bisa mengalami ini gitu. Dan aku jual ikut. By the way aku jual mobil tuh malu loh beneran. Kalau aku ngomong dulu kan maksudnya cukup bergengsi gitu loh. Wah kaya nih. Boleh lah tongkrongan mobil ada gitu. Itu apa Bu? Ini jual? CX. Aku ada CX-5. Jadi sampai aku Mazda CX-5. Jadi aku jual itu ketika aku jual itu kayak orang kalah. Kamu tuh melepas barang yang kayak ya salah satu achievement lah kan. Dan harus melepasnya tuh kayak wah ini nih pride-nya habis nih. Seru lah kalau ngomongin pandemi sih nggak ada habisnya. Tapi membawa kesuksesannya luar biasa ya. Iya. Wow. Gila. Siapa Ki? Idola atau panutan yang bikin kamu sampai kayak sekarang ini lah. Boleh. Rohani masih kuliah sama. Bebas. Mau rohani, mau sekuler, satu. mau duniawi, mau surgawi, bebas. Aku halus. Kan semua kan ciptaan Tuhan, jadi kita. Kalau aku mungkin random banget deh. Gimana? Aku tuh kadang-kadang suka stalking, suka browsing gitu dan seringkali random ya. Kalau belajar sesuatu. Cuma kalau aku paling suka kalau misalnya belajar itu terutama kalau belajar tentang mendalami Alkitab ya. Itu salah satu orang yang aku respect itu namanya Andrew Wommack. Bukunya bagus banget. Itu membukakan benar-benar kayak banyak harta karun dalam kehidupan. Sampai istilahnya aku punya pola pikir yang terus diperbaharui. Salah satunya apa yang kamu dapat paling ingat quote atau pengajaran yang dapat dari itu?
Jadi terakhir itu aku ikut kelasnya Andrew Womack. Salah satu yang aku paling inget ya, itu adalah tentang Yohanes 17 ayat 3. Kalau kalian itu ngerti tentang pikiran kalian kalau dengar kata hidup kekal tuh bayangannya apa sih? Ayo. Hidup tapi nggak mati-mati. Selain itu apa? Mesti orang mikirnya tuh nggak, asosiasi orang kalau ngomong hidup kekal, bayangannya itu langsung sebuah tempat. Ya. Which is itu namanya surga. Ya. Ya kan? Di atas surga, putih semua, musik, Kita ngomong happy day kekal, after it gitu. means Oh heaven. iya. Ya. Ternyata kita nggak ngomong gitu. Nah, kita cuma ngomong Yohanes 17 ayat 3. Dan inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Kristus. Ayat itu buat aku kayak dalam, kayak ngebuka, kayak berarti sebenarnya selama kita tuh hidup bersama dengan Kristus, sekalipun kita masih di bumi, ini udah hidup kekal nih. Kita udah mulai perjalanan hidup kekal tuh dari sini, bukan ketika kita mati. Itu pemahaman yang sederhana, biblical, tapi mungkin selama ini kita nggak pernah berpikir tentang itu. Pengajaran kedua, ini kalian bakal miss. Waktu Adam kan diomongin sama Tuhan kan gini, kamu kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu tuh bakal mati. Ya kan? Ya. Setelah dia makan, apakah langsung mati? Enggak. Usianya Adam berapa? 930-an. Hampir 1000. 930 tahun. Berarti Tuhan nggak konsisten dong. Katanya habis makan mati. Buktinya enggak. Di bagian Alkitab lain, aku lupa, di Ibrani atau di mana dikatakan 1 hari Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Berarti Tuhan itu konsisten dengan perkataannya. Hari di mana kamu memakannya, kamu mati. 1000 tahun maksudnya. 1000 tahun. Itu pemahaman yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Oh, ukuran Tuhan itu 1 hari 1000 tahun. Hari di mana kamu makannya mati. Iya, hari itu mati. Bagi Tuhan 930 tahun itu udah hampir 1 hari mati dia. Berarti, Tuhan itu waktu kita kejadian, Tuhan ciptakan ya. alam semesta itu hari pertama, hari kedua itu berarti itu juga termasuk 1000 tahun atau gimana? Bisa jadi. Bisa jadi. You never know. Aku perlu belajar lagi. Tapi pernyataan kata 1 hari di hari pertama, hari kedua, itu hari menurut ukuran siapa? Itu perlu ditelusuri dari kata Ibraninya apa. Ya. Wow. Dalam nih. Mind blowing sih ini. Ya, Jadi sampai sini. jadi yang membuat aku ngerasa bahwa kita hidup hari-hari ini ya. Aku rada belok dikit, tapi ini sesuatu yang kita perlu benar-benar ngerti. Sadar nggak sih hari ini kita hidup di zaman yang pertama menurut aku tuh begitu banyak pengajaran yang kacau balau. Ya, benar. Kedua, gaya hidup yang sorry sih, dengan adanya media sosial tuh menganggap semua tuh bisa meluapkan apapun yang ada di hidup seseorang, dari gaya pamer sampai gaya curhat sampai semuanya. Orang kayak udah nggak terbendung untuk pengen ngomong bahwa gua tuh eksis, gua ada gitu. Dan apalagi kalau dia udah bisa mencapai sesuatu, itu rasanya pengen seluruh dunia mesti ngerti siapa gua. Gitu. Ya, benar. Ya kan, ada yang ngomong habis beli Ferrari gitu nggak bisa ngomongnya murah, dengan gampangnya bisa ngomong kata murah gitu loh. Ferrari, ngerti kan? Jadi kita hidup di era dimana orang nih secara nggak sadar kita diperhamba dengan uang, diperhamba dengan popularitas dan segala macam. Nah, artinya apa? Artinya adalah kalau orang nggak benar-benar kuat dalam pengajaran, kamu bakal hanyut, nggak kuat. Iman bisa gampang diguncangkan gara-gara keadaan. Iya loh, hari-hari ini semua orang diuji loh. Ini waktu pemurnian. Makanya kenapa aku tiap kali bagaimana sih, aku nggak tahu nih, by the way bakal ada pertanyaan nggak, cuma bicara tentang inspirasi, ya tokoh-tokoh orang yang benar-benar lagi mendalami Alkitab tuh hari-hari ini jadi tokoh inspirasi. Mereka tuh orang-orang yang benar-benar mempelajari Alkitab tuh dengan dalam gitu. Aku suka misalnya kayak Stephen Furtick. Furtick asik. Ya. Cuma yang nggak kadang-kadang aja denger. Cuma aku paling sering memang baca bukunya Andrew Womack. Kalau yang lainnya sih,
kalau aku persiapan firman udah pasti salah satu yang aku paling sering denger, my favorite udah pasti Pastor Cevi Rahmat lah. Ya. Buat aku dia tiap kali menyampaikan segala sesuatu tuh Relevan ya. sangat relate dengan keseharian. Betul, itu dia. Jadi ngomong tentang pembaruan pikiran, contoh dia tuh bisa ngomong kayak gini. Bayangin sebuah handphone yang nggak pernah diupdate softwarenya, OS-nya nggak pernah diupdate, dia nggak bakal bisa menerima hal yang baru. Karena ada program tertentu yang lagi bisa connect atau bisa maksimal kalau kamu update your operating system. Ketika kamu update, bateraimu bisa lebih irit dan segala macam. Nah, akhirnya dia ngomong tentang masalah pembaruan hati dan pikiran. Kalau hati kita tuh nggak diperbaharui, makanya kita nggak bisa menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Nah, hal kayak gitu loh. Jadi Jeff banget itu. itu jelas. Buat aku tuh hal sederhana tapi sangat-sangat mind blowing. Kalau aku mungkin lebih ke sana ya daripada dari tadi nggak ngomongin orang musik sama sekali ya. Iya. Karena kalau aku musik itu sebenarnya sekarang lately cuma dengerin itu playlist aja. Apa contohnya? Aku playlist aku cuma satu, New Music Friday Christian, udah itu dong. Oh. Di Spotify. Jadi aku cuma dengerin playlist tanpa aku pernah tahu ini artisnya siapa. Random berarti ya? Random banget, kayak di mobil kita langsung tancap aja, pokoknya dengerin aja, pokoknya telinga kita dengerin. Sama aku suka terakhir malah denger lagu-lagu jadul-jadul, album-album Integrity era 80-an gitu kan lagunya dalam tuh. Nah, kesenangannya Koryo tuh. Iya. Koryo lagi mendalami yang gitu-gitu. Iya. Mario banget ya. Iya. Sound-soundnya DX7 gitu kan, Mario banget ya. Sound tua ya? Sound tua. Iya. Aku nggak kalau ngomong musik, biar teman-teman aja lah. Justru makin di sini kalau gue bilang tambah itu ya, Ki ya. Tambah. Kalau dulu kan kita bilang live stream, wah gitu-gitu. Lebih deep ya makin di sini ya. Bukan deep secara worship, kalau dilihat dari album-albumnya juga secara lebih ke kayak intinya intim pengenalan sama Tuhan, lebih ke sana ya akhirnya sekarang ya. Karena yang membedakan kita tuh sebenarnya kan pesannya. Lu ngomong masalah musik rohani nggak rohani, membangun nggak membangun, itu kan yang membedakan cuma pesannya. Ya kalau kamu nyanyi lagu aja misalnya balonku ada 5, ganti aja dengan kata-kata ya Tuhan engkau baik. Bedanya apa coba? Iya, pesan. Message-nya. Ya. Ketika message-nya diganti, meaning-nya jadi beda kan? Ya. Iya kan? Benar. Jadi buat aku kekuatan utama dalam membuat sebuah lagu rohani buat aku itu bukan melodinya, liriknya, karena itu membedakan. Gitu. Nah, kalau kita ngomong idola, tadi kan sempat bilang beberapa penulis musik juga gitu. Tapi kalau misalnya katakanlah musik ataupun mungkin kalau kita bicara masalah bisa collab. Nah, sekarang kan lagi musim ya, collab, dan di album ke-15 sendiri pun Kiki konsepnya collab. Ya. Kira-kira ada nggak yang pengen diajak collab lagi? Yang lagi rindu, Ya. ingin diajak buat album selanjutnya atau single. Sebenarnya kaitannya juga dengan idola tadi ya. Iya. Idola. Sebenarnya beberapa checklist sudah masuk ya. Di album 15 ini kan Ronald Steven tembus. Ronald Steven tembus. Ronald sih pertama kali biasa juga. Ya, Udah lama teman-teman ya. Ronald ya. Dan dia senang banget. Dia maksudnya dia senang banget sampai akhirnya kan aku bisa kenal sama gengnya Ronald juga kan, sama Ray sama si. Itu Ray yang take ya? Ray yang minta. Prasetya take salah satu lagu. Meiko Kaunang, ya kan? Meiko. Kalau mau collab lagi, siapa ya? Salah satu orkestrasi terbaik Indonesia udah ada, Alvin Mitansa udah. Alvin tuh kan sekarang udah deket banget sama aku karena dia tuh married sama teman baiknya istriku. Dan kita nyublangin mereka. Makanya kan Alvin sering main ke rumah. Main ke rumah bukan ngomongin musik, bawa anjing, main sama anak gitu. Udah hoping lah. Siapa lagi ya? Herwin Kutawa mungkin. Enggak sih. Buat aku pribadi. Ya kebayang gitu ya rasanya. Oke, kalau aku tanya ini. Salah satu biggest dream nih, ini impian paling gila. Satu kali pengen bisa worship sama Pak Niko. Oh. Ya. Living legend. Legend. Kan Pak Williar udah. Ya, Pak Williar udah. Kan tinggal selangkah lagi tuh. Sipir udah, Pak Williar udah. Aku ngobrol sama pelayanan bareng belum, tapi kalau udah ngobrol duduk satu meja sama Pak Juan Handoyo udah. Robert Lea, I think asik. Ya tinggal ngomong sama anaknya, udah kenal sama mereka juga. Tapi buat aku sih kalau ngomong yang luar biasa sih kalau bisa sama Pak Niko sih. Ya.
Ini collab apa ini? KKR atau apa ini? KKR aku pernah pelayanan sama Pak Niko, tapi kan Bukan collab ya. Bukan collab. Iya. maksudnya nggak ada yang collab sama Pak Niko dari generasi kita siapa? Iya sih, nggak ada. Nggak ada kan. Itu kan satu mungkin yang wah itu great achievement kalau sampai ke sana. Karena salah satu orang yang menginspirasi aku ya Pak Niko pasti. Ya, dan salah satu tokoh fondasi Presiden Worship ya. Benar. Wah, dia punya lirik, punya melodi sih ikonik banget. Benar kan? Mungkin itu ya. Mungkin nggak terlalu kalau musisi ya semuanya asik. Ya hari ini aku bermusik dengan orang-orang yang juga mereka sesionis top juga kan, ya. termasuk. Jadi oke sih asik sama temen-temen banyak dengan ini itu, tapi kok menurut aku yang lebih wow lagi kalau bisa sama Pak Niko. Itu Indo ya. Kalau Barat Gak kepikiran sih. nggak kepikiran maksudnya. Ya apa ya? Mungkin Ronjanoli, Don Moon. Don Moon mungkin. Enggak sih, gak Atau kepikiran. Michael Kalau Smith. enggak sih. Buat aku ya bisa jadi mungkin terlalu jauh ya. Tapi enggak sih, aku ngerasa kayak ya musik di luar sana asik, tapi tetap aku tuh memang musiknya sebenarnya Indonesia banget. Ya. Aku tuh kalau bikin lagu tuh beberapa lick itu nggak jauh dari Yovie Widianto sama Yovie Widianto, Ahmad Dhani itu kan. Oh, Ahmad Dhani juga doyan ya. Doyan. Siapa ya? Buat aku itu orang jenius banget. Ya, bikin liriknya, bikin apanya. Jawa semua ini dia. Ungu. Ah, itu tuh cuma dengerin aja. Tapi kalau ngeliatin sekarang sih ya ikonik ya Yovie sama Ahmad Dhani Ya, kalau di Indonesia. legend sih, Legend, tetap respect sama mereka sampai hari ini. Kalau kita tarik ke belakang, ini kita semisal ini Go Kiki masih belum memulai nih. Ibaratnya Go Kiki masih ya cuman dulu apa startnya nyanyi apa? Main drum kan? Musik. Drum ya? Main drum. Iya sih. Drum ya? Aku lupa kalau dia Berapa lagi? Kalau dia Oh, sama dengan saya. drummer ini juga bisa main drum bener. Iya. Kita 4 orang drummer di sini. Drummer ya. Kenapa kita nggak ini aja, duel aja ya? Battle. Satu pegang tom, satu pegang gigs, satu pegang snare gitu. Nah, kita nggak semisal balik lagi. Dulu kok bisa kepikiran dari drummer itu, kok bisa jadi penyanyi rohani? Kok bisa langsung, pastinya nggak langsung ya, cuman kok bisa mengarahkan hati langsung ke sana itu gimana? Aku tuh orangnya nggak takut buat mencoba. Oke. Jadi sebenarnya menurut aku tuh kita nggak pernah tahu ketika kita mencoba dan akhirnya kan setelah mencoba nulis lagu, coba nyanyi, coba bermusik, cobain aja. Pernah nyoba nggak cuma berhenti di situ. Aku coba 6 kali bisnis juga gagal semua. Oh, sebelumnya udah pernah nyoba bisnis berarti? Iya kan, buka toko alat musik pernah. Wah macam-macam tuh pernah. Desain grafis ya? Desain grafis pernah, bikin printing pernah, bikin jualan album foto pernah. Baru Sama tahu Erik, loh ini. ya kan? Iya benar. Jual apa lagi? Wah dulu sih pokoknya berjuang terus sampai di satu titik ya aku sadar bahwa dari proses itu tuh akhirnya kan menemukan. Ini ada satu analogi yang bagus banget. Pas saya Rahmat waktu itu ngomong kayak gini. Orang tuh bisa menemukan tujuan hidupnya tuh apa tuh namanya? Prosesnya beda-beda. Ibaratkan kayak orang main golf. Ada yang memang dia sekali pukul tiba-tiba udah deket banget sama lubangnya. Tapi ada orang yang harus pergi ke beberapa istilahnya apa ya? Par-parnya itu ya. Istilahnya ya. Dia harus jalan dulu. Dia harus jalan dulu baru sampai akhirnya menemukan. Dia bisa ngelihat itu lubangnya di mana. Tapi ada orang yang bisa sekali pukul dar, dia langsung tiba bisa langsung tahu. Hole in one istilahnya apa ya? Nah artinya apa? Orang tuh memang beda-beda. Ada yang memang kamu harus coba beberapa kali baru akhirnya kamu menemukan. Yang paling penting adalah kamu nggak lelah aja untuk berjuang. Yang penting tuh gimana tetap menjaga apinya kita. Iya. Nah itu lewat apa? Menurut aku sih ya macam-macam. Pertama ya lewat komunitas. Maksudnya kita harus bergaul dengan orang-orang yang memang sudah ada di sana atau sedang berjuang bersama-sama. Itu yang menyemangati kita. Kedua jangan pernah kehilangan inspirasi. Mata kita fokus sama inspirasi. Kalau dia bisa, gue juga bisa nih. Gitu. Dan yang ketiga ini tadi sorry aku tak ini tadi harusnya
yang inspirasi. Maksudnya kok ngelihatnya itu mandang ke siapa sebenarnya inspirasinya kok tadi tuh. Ya kalau Mungkin lebih Indonesia tuh nggak maksudnya banyak. mungkin inspirasi penyanyi rohani. Iya. Ya Indonesia mah nggak Dia banyak bisa. ya. Kalau ngomong cuma yang kita lihat ya paling orang-orang itu lagi sih ya. Siti Yang Muidi. ngomong Siti Muidi, Om Sid, Frankie. ngomong Pada zaman itu ya? Bang Frankie gitu loh. Pempeng udah eksis. Ya sama waktu itu ya, waktu zaman itu adanya ada simfoni, adanya GMB, adanya VOG. Paling cuma itu aja yang dilihat. V8 Fit mungkin. Apa? V8 Fit. Wah, Fit sih. Itu Bukan main ya. oh luar biasa Iya, banget iya, itu. gitu. Itu sudah Orang tuh kayak kelihatan gitu. kalau mereka Itu bagus. udah jauh. Mereka bagus. Iya. Kayak legend itu, kayak legend. Oh, Legend. iya. Legend. Ya, pokoknya jangan kehilangan inspirasi. Habis itu apalagi ya? Yang terakhir ya pasti jangan kehilangan tuntunan Tuhan karena bicara panggilan hidup tuh sampai akhirnya bisa menemukan ya. Ya. Itu kan gara-gara juga setiap firman, nubuatan, doa yang bisa datang dalam kehidupanku juga. Gitu. Gitu sih. Itu yang aku hidupi. Berarti Koko sebelum menjadi penyanyi rohani ini udah nyoba beberapa kali banyak bidang ya berarti ya. Banyak bidang. Bisa berkelana di gereja, main drum, WL juga, cuman kerja juga ya kan kerja. Iya. Kerja juga. 2006 kan Live 3 rilis 3 album. 2008 ya tiba-tiba beberapa lagu diterjemahkan kan ke Mandarin, dipakai sama Joshua Band. Iya, itu dia. Ada 2 lagu kan masuk di sana. Habis itu 2012 aku mulai kerja sama satu temen apa itu si Yusuf Inardi Ucup. Aku nulis lagu buat beberapa perusahaan. Itu udah di Jakarta belum? Belum, 2012 itu. 2012 jadi bikin lagu buat Sampurna, bikin lagu buat OCBC NSP, buat Zurich Insurance. Nulis lagu aja. Aku pikir waktu itu, mungkin aku akan jadi penulis lagu jingle nih. Oh lagu jingle dulu. Jingle, bikin lagu jingle untuk korporasi kan. Bikin. Udah pernah masuk ke musim itu baru akhirnya kan waktu itu jadi full time, part time di gereja. Ya, baru akhirnya 2013 married, 2014 pindah ke Jakarta. Fokus aja. Ya tiba-tiba 2014 lagu Kemenangan Terjadi di Sini lahir. Titik baliknya yang besar kan di situ. Iya benar. 2017 baru akhirnya lagu itu dikenal banyak orang tanpa pernah disangka. Serius, aku tuh kenal mikir gini, lagu itu udah dikenalin di 2015, kan masuk album GMS Live, ya kan? Ya dikenal gitu, tapi nggak semasif waktu itu kayak waktu aku rilis album Closer ya. Iya. Menurut aku juga bukan gara-gara duitnya sama Sydney, karena banyak orang juga duit sama Sydney belum tentu gimana juga gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa, jadi momen itu mungkin tuh. momennya gini, momen itu bisa terjadi. Kalau menurut aku pribadi ya, aku tahu karena 2014 sampai 2016 akhir, memasuki 2017 itu aku dibentuk habis-habisan sih, habis beneran. Itu kayak udah dikeset beneran. Wah, aku pindah ke Jakarta tuh bener-bener kayak siapa lu gitu loh. Iya. Itu, even maksudnya ada di gereja pun juga nggak gampang gitu loh, karena banyak lah aku ngalamin tuh. Ini cerita dikit ya, curcol dikit ya. Apa? Waktu kita dulu pelayanan di Surabaya, ya kan, seringkali kalau ngomongin kostum itu kan baru ngomong Sabtunya, padahal minggunya pelayanan. Ingat gak zaman itu kan? Wah, kalau besok kostumnya salah ya udah diampuni lah. Ya. Aku waktu masuk di Jakarta, di sana ternyata tuh kostum udah dijadwal 3 bulan di muka. Terus setiap hari Rabu ketika kita mau pelayanan minggunya itu harus store kostum dulu. Aku pernah nggak store kostum kan pertama kali pelayanan, kan nggak ngerti aturan mainnya. Jam 11 malam dikontak sama PIC kostum. Halo, Ko Frankie, kenalin saya ini. Ko Frankie, kok belum kirim? Hari ini kan deadline ya. Oh, kalau besok aja gimana? Tahu nggak jawabannya dia apa? Kok masih niat pelayanan apa enggak? Bayangin loh. Kayak gini. Kayak rasanya hati serat daging ini rasanya pengen ngomong gini. Lu nggak tahu gue siapa? Asik. Ya, Gak tahu kamu nangis dari sini. Ngerti kan?
Tapi kan itu mulai dilucuti kan. Kita nggak sadar kadang-kadang kita tuh sombong gitu loh. Nggak sadar bahwa kita merasa kita punya sesuatu bisa mencapai sesuatu kan. Iya. Tapi malam itu tuh aku sempat berdebat dikit kan sama dia. Udah deh, aku kesel kan jam 11 udah aku cari baju jam 11 malam. Aku fotoin gitu. Nggak aku pakai. Diomelin sama dia. Diomelin harus dipakai kok. Itu dari atasnya sampai bawah sampai pakai sepatu. Ya ampun jam 11 malam ngapain foto-foto kostum. Ya udah akhirnya aku sampai jam setengah 12 setelah dipakai salah lagi. Udah kan ganti lagi. Baru beres jam 12. Tapi setelah selesai itu juga dia ada hati ya kesel juga kan. Orang mau tidur masih ngurusin kostum gini doang aja emang apa kesel kan. Tiba-tiba tuh waktu jam 12 itu mau tidur gitu tuh nggak bicara sederhana banget. Kamu tuh sombong. Kamu tuh merasa nggak butuh orang lain. Dia tuh ada supaya kamu punya penampilan itu jadi lebih bagus. Bersyukur ada dia. Kamu harus menghargai orang. Wah malam-malam itu aku nangis. Aku Tuhan ampuni aku nggak sadar aku ini sombong. Udah proses satu-satu tuh. Sampai beberapa hal kayak dilucuti gitu dalam hidupku adalah. Nah, akhirnya keluarlah lagu mengikuti Yesus. Ada lagu kata-kata situ kan. Ku lepas semua hakku untuk kan ada liriknya di situ. Itu memang benar hak untuk dipuji, hak dianggap lah. Wah pokoknya banyak lah aku ngalamin itu. Justru malah melalui musim seperti itu tuh keluar begitu banyak lagu-lagu kehidupan. Jadi momentumnya sebenarnya bukan di tahunnya, tetapi lebih ke karena diproses baru kepercayaan datang. Jadi dan ini berlaku bagi kita semua. Sebelum musim kepercayaan datang, musim pembentukan itu bakal datang. Kalau kita lulus dalam pembentukan, baru kepercayaan akan datang. Gitu. Itu kayak rumusnya. Jadi kalau kamu mau if you want to go high, kamu harus go down dulu. To the ground dulu ya. Mau nggak kamu habis? Mau nggak kamu disalib? Kalau kamu nggak ada di titik terendah ya kamu nggak bakal ada bounce back ke atas. Banyak orang tuh nggak mau. Rumusnya Tuhan kan gitu. Siapa yang mau jadi terbesar hendaklah ia menjadi seorang pelayan. Pelayan itu kan rendah, direndahkan. Kamu mau nggak direndahkan? Gak enak tuh. Mau direndahkan. Pasti kita semua manusia egonya tinggi semua. Pasti. Oh, direndahkan tuh habis. Aku pernah mau naik ke atas stage. Itu waktu itu ada pelayanan apa? Di Myanmar. Di Juanda ya? Myanmar. Myanmar. 2000 berapa? Oh Myanmar ya. 2012. 2012. Aku Berarti tuh sebelum. Iya Myanmar. Siangnya itu udah soundcheck kan. Aku kan waktu itu memang ya udahlah aku ikutan main drum. Itu padahal aku lagi awal full timer habis itu ngerasa pengen ikutan mission trip. Pakai dana sendiri. Nggak dibiayain dana sendiri beneran. Itu padahal dana terbatas banget juga. Tersyok-syok tuh mau ikutan zaman itu tuh. Terus udah gitu sampai sana tiba-tiba dikasih gini. Soundcheck yuk nanti nih bakal diminta buat nyanyi. Ya kan. Itu. Yaudah aku ikutan nyanyi dong untuk opening. Udah kan. Padahal aslinya main drum. Waktu itu harusnya main drum. Tapi hari itu ada momen nyanyi. Yang ngiringin dari timnya sana, timnya Myanmar gitu. Akhirnya kan acara mulai diundang. Ayo yang pada nyanyi ini opening. Naik. Aku tuh naik paling akhir. Tiba-tiba tuh aku di stop sama stage manajernya. Kaget aku, aku kan mau nyanyi. Nah. Frankie, nama kamu nggak ada di list untuk bisa ikutan nyanyi. Dan yang kedua, kami nggak punya, we don't have microphone for you. Miskom lah ya, mungkin ya. Aku kaget kan. Itu tinggal selangkah lagi naik stage. Aku disuruh turun sekarang. Wah malu sih itu. Wah gila, itu malu banget itu loh. Itu malu loh. Tadi dilihat banyak orang kan ini acara. Ya mungkin orang-orang nggak notice tapi yang pada pelayan di backstage itu yang pada pelayan di panggung tahu. Langsung kaget. Nggak bisa naik. Enggak. Turun aku. Nangis aku. Tuhan kok prosesnya gini amat sih. Tapi Tuhan akhirnya kayak kasih satu impresi di hati itu kayak pelayanan di atas sama di bawah sama. Sekarang kamu doakan anak-anak Myanmar. Nangis aku. Ya wis aku doain. Sama aja kan pelayanan di atas sama di bawah. Kamu cuma mau dapat spotlight. Udahlah di bawah aja lah. Wow, gila. Wah ngalamin banyak lah. Jadi
Tapi percaya, kalau Tuhan bentuk, itu karena Tuhan mau mempercayakan sesuatu. Ya. Beneran. Itu kalau Yusuf, dan semakin lama pembentukannya, semakin besar yang mau dipercayakan. Jadi ketika dibentuk jangan modal. Nggak enak sih tapi Pasti gak enak. nggak enak. Cuman ya udahlah, jalan aja. Tapi justru itu akan menjadi titik balik. Kita kan harus rendah dulu. Kok kayak saham ya? Oh iya. Ngomongin saham nih. Ini sekarang kan lagi turun. Oke Ki, ini jujur kan aku tahu Go Kiki ini kan waktu di GMS. Ya. Ya kan? Itu awal-awal aku masih SMP katanya. Masih belum ada GMS Live ini tapi album GMS Live masih belum ada. Iya, albumnya belum ada. Nah, terus waktu itu Go Kiki masih sering ngisi banget di GMS Cempaka Surabaya. Ya. Nah, terus gak lama keluar album Higher pertama. Wih, itu gila. Aku langsung borong tuh langsung. Masih ingat lagunya? Langsung borong. Take me higher, higher na na. Ya. You take us higher. Ih, enak banget loh itu lagu. Awas copyright. Jangan Oh iya. jangan banyak ya, copyright nanti. Dan itu enak banget gue, itu sealbum hampir semuanya enak. Enak, Semuanya enak. enak sih, bukan Sealbum hampir enak. sih, Sealbum semuanya enak. enak sih itu. Enak. Bener-bener itu 3 album dari Higher, terus More Like You, terus I Declare itu masterpiece semua sih menurutku. Tapi yang paling mungkin karena pertama ya, first album Ya, itu ya, ya, ya. yang Setuju, Higher ya. itu. Terus ya kan tahunnya dari itu. Terus gak lama Go Kiki pindah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta. Hijrah, ya. Di GMS Surabaya kan sudah jadi icon. Terus kenapa kok dari icon Surabaya nih kok tiba-tiba Ikonnya gini. Icon Surabaya. jadi ke Jakarta? Paham nggak ya pertanyaannya? Maksudnya udah nyaman lah. Maksudnya udah nyaman. Pasti udah nyaman dengan Iya, posisi gini. Iya kan? benar. Kenapa kok? Tapi kenapa kok ke Jakarta? Gitu. Banyak orang. Nah itu ya. Karena aku ngeliatnya Indonesia, gitu loh. Karena aku tuh ngeliat generasi berikutnya. Aku ngeliat tubuh Kristus. Waktu itu jadi 2013 itu kan aku bikin Unlimited Worship Conference di Jakarta. Iya. Jadi aku ngeliat itu setelah selesai acara itu banyak orang tuh kontak aku. Itu posisi belum pindah masih ya? Belum pindah. Cuman bikinnya di Jakarta. waktu Di itu. Jakarta aja. Mereka ngomong, bisa nggak training gereja kami dengan lebih intens? Waduh, nggak bisa. Aku tinggal di Surabaya. Kita cuma bisa bikin event. Jadi nggak bisa yang cuma sekedar inspiring, motivating. Harus ada pemuritannya, istilah gitu loh. Terus yang kedua juga ada satu nubuatan sih dari Cindy Jacob, kan dia ngomong tentang di Indonesia ini akan dibangkitkan 24 jam worship, pondok daud gini-gini lah. Dan akan dari Indonesia akan mengutus banyak misionaris musik ke Timur Tengah gitu. Keren banget karena kata-kata itu nubuatan itu, tapi aku nggak dengar directly dari Cindy Jacobnya. Aku dengerin itu waktu aku lagi di Solo. Tapi ketika perkataan itu disampaikan, itu kayak my spirit itu benar-benar kayak burning gitu loh. Nangis aku nangis terus aku ngomong, Tuhan cuma ngomong, Tuhan, here I am, send me. Pakai aku Tuhan buat Indonesia. Sekalipun aku tahu aku nggak punya banyak hal, tapi paling aku pakai aku udah. Aku mau Tuhan, pakai aku mau Tuhan. Hanya sudah. Terus aku mikir, wah ini berarti harus bikin sebuah training center nih, gitu. Ya udah, akhirnya aku mikir-mikir, rasanya memang harus di Jakarta. Aku ngobrol panjang sama beberapa orang, nggak langsung tiba-tiba kayak memutuskan pindah ya. Aku ngobrol sama waktu itu sama, jadi aku tuh punya papa rohani selain papaku sendiri. Satu lagi itu Pak Victor Faraknimela, pendeta dari, dia tinggalnya di Belanda, orang-orang Surabaya sebenarnya. Aku tanya sama dia, Om, Kiki tuh planningnya gini-gini, what do you think? Ya, dia ngasih beberapa masukan. Kalau kamu memang mau impactnya lebih luas dan ya orang-orang memang ada di sana, ya kamu pindah di Jakarta, gitu. Tapi gimana Om gini? Jadi waktu itu juga kayak di persimpangan ya nggak jelas segala sesuatunya, blur banget. Sampai akhirnya aku tuh proses mau pindah ke Jakarta itu ngobrol dengan gembala di Surabaya juga. Panjang itu ngobrolnya. Awalnya ditolak kok, nggak boleh berangkat. Waktu itu kan aku kan di atasku ada GVP, ada Komil.
Ya kan, mereka berdua yang jadi pemimpinku, ya aku ngobrol sama mereka. Apalagi posisi istriku tuh kan sekretarisnya Komil. Oh iya. Iya kan, jadi harus ngobrol dong sama pemimpin gimana. Pertama, Komil, gua aja orang Jakarta pindah Surabaya, lu ngapain dari Surabaya pindah ke Jakarta? Lu udah ngitung belum tuh ongkos tol berapa? Lu tau nggak living cost-nya tuh di Jakarta tuh gimana? Udah lagi, gua aja Jakarta pindah Surabaya kok. Nih, tetep gue bisa jadi dampak. Lu cari apa sih di Jakarta? Gitu. Dibantai udah. Tapi ketika doa lagi kok kayaknya Tuhan taruh nih. Komil akhirnya ngomong gini, udah kalau kamu merasa mendapat itu, berangkat ke Bukit Doa di sana. Seumur-umur aku nggak pernah. Jujur kalau kita aja, siapa yang untuk mendapatkan tuntunan Tuhan sampai berangkat sendiri ke Bukit Doa untuk doa, nginep sana semalaman. Tapi hari itu aku benar-benar melakukan itu. Paling ya kita retreat gitu ya. Tapi benar-benar ini sendiri. Ini sendiri, nggak ada karena retreat, nggak ada benar-benar berangkat ke sana sendiri sama istri, doa di sana. Wah, nyari Tuhan, maunya apa Tuhan, sampaikan hatinya. Di sana baca firman, dapetnya tentang Abraham. Nah, hari-hari itu tuh firman tentang Abraham itu kuat banget. Aku tuh pergi ibadah manapun juga ketemunya tentang Abraham. Firman itu bisa tentang Abraham. Lucu kan? Artinya apa? Diberkati jadi berkat. Ya kamu bakal cuma dibuka selangkah demi selangkah, kamu gak bakal lihat the whole picture-nya, kamu gak bakal tahu gitu. Terus sampai akhirnya ya berani melangkah, pindah ke sana. Nah, singkat cerita akhirnya kan ada beberapa peneguhan yang aku dapat. Balik ke poin tadi, hari ini baru aku bisa ngomong why Jakarta. Ya karena memang kalau aku lihat ya para pelaku industri di sana, orang-orang yang memang punya influence secara masif ya di Indonesia hari-hari ini kalau bicara tentang worship, ya kebanyakan ada di Jakarta. Community-nya ada di sana, gitu loh. Terus resources-nya ada di sana, gitu. Jadi dan kalau sekarang aku cuma bisa ngomong ya why Jakarta, ya mungkin akhirnya aku cuma bisa ngomong ya dari buahnya kamu akan mengerti, gitu loh. Dulu juga aku nggak ngerti. Dulu aku merasa bahwa udah cukup nyaman kan di Surabaya. Iya. Benar. Tapi sekarang ketika udah dibawa ke Jakarta, aku ngerasa dari hidupku sendiri, aku aja dibentuk banyak hal, tapi dari pembentukan ini buahnya jadi semakin luas. Iya. Gitu loh. Gitu. Jadi dan kepercayaan orang-orang luar biasa banget gitu loh hari-hari ini. Gitu. Jadi ya why Jakarta, aku lihat ya mungkin Tuhan mau tempa aku memasuki bukan cuma kolam rumahan, tapi masuk di samudra luas, ketemu dengan banyak ikan besar yang bisa makan kita. Tapi kita jadi kuat. Saya di Jakarta tuh nggak gampang beneran. Aku 2 tahun waktu itu kan udah mau pulang. Sempet mau pulang. Mau pulang beneran. Kenapa kok mau pulang? Nggak tahan. Nggak lihat apa-apa. Parkirnya mahal. Lagi Serius. Tolnya mahal. Karena mallnya hitungannya per jam. Ya, masih secara biaya itu juga berat. Jakarta berat jauh sama Surabaya jauh. Karena gini loh. Ya lu gue, lu siapa? Ya. Gitu. 2 tahun dan tuh individu banget. Kayak ya aku cuma menjalani rutinitas sebagai seorang partai, sisanya ya udah berkarya aja, tapi ya gitu-gitu doang, nggak ada sesuatu yang signifikan. 2016 mau pulang tuh karena waktu itu kan aku kan partner sama temanku Ucup. Terus tiba-tiba kantornya itu habis, nggak bisa dipakai lagi. Aku mikir habis kontraknya bubar sekalian deh. Nah, oke. Nah ketika momen bubar itu aku ngerasa apa pulang aja ya, rasanya udah cukup deh 2 tahun berjuang di Jakarta nih. Aku udah mau cari rumah daerah-daerah yang nggak jauh dari sini lah, ke mana, ke daerah belakang dia istana gitu. Ditemenin sama Kodani Asunato. Dia tahu, dia saksi itu. Aku udah cari rumah, udah mikir udah pulang deh, pulang. Berapa itu? 2016. 2 tahun berjuang, 2016 mau pulang. Terus tiba-tiba istriku ngomong gini, kamu tuh loh nulis lagu judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Kemenangannya belum terjadi kok udah mau pulang. Jelek lagi. Itu kayak ditampar-tampar kan. Bener juga ya. Belum menang iki. Belum. Istriku tuh, aku tajam gitu omongannya. Itu jadi kayak apa, tamparan keras kan. Habis itu, ya udah, bener ya, nggak jadi pulang ya. Kamu dulu kan yang selalu minta pulang gitu. Sekarang nggak, fight ya udah. Dari situ akhirnya
satu persatu pintu Tuhan buka. Dari nggak punya tempat tiba-tiba bisa punya tempat di Plaza Indonesia. Ya, seperti itu ya. Terus aku kan resign juga dari part-timer ya. Aku fokus. Semenjak fokus itu tiba-tiba satu persatu tuh beda. Oh. Gitu. Tapi itu kan proses panjang. Kamu nggak bakal. Dan tidak mudah. Kamu nggak bakal. Kamu nggak bakal kuat. Biar aku saja. Iya. Dan Iya lagi. gitu. Iya. Jadi ya seru lah kalau ngomongin ceritanya banyak ya. Berarti kan soalnya dulu kan Ko Kiki di sini waktu di Surabaya kan siapa sih nggak kenal Ko Kiki gitu loh. Banyak lah nggak kenal ngawur. Loh, tapi kan udah jadi gara-gara album ini kan gila udah banyak yang kenal gitu loh. Tapi di Jakarta berarti nggak recognize ya orang-orang. Enggak ya. Sorry, Jakarta itu Main dari adalah dulu ya. Kejam. Iya. Luas Jakarta itu kejam. siapa lo? Lo anak mana? Gitu. Aku masih ingat banget. Aku pelayanan di tempat-tempat gitu tuh. Ya nggak ada yang peduli. Notice. Aduh. Ya kalau sekarang ya aku tahu sih namanya manusia kan melihat rupa ya. Ya. Gitu loh. Maksudnya setelah ada prestasi misal Baru, wah ini 2 kali nominator ya. Boleh dari respect. Gitu tapi sebelumnya ya tapi aku bersyukur aku dibawa ke titik rendah itu malah ketika aku mendapatkan pencapaian itu. Bukan sesuatu yang menyilaukan aku. Ya, karena udah pernah Karena udah ada di titik rendah ya. Pernah Jadi ketika mendapatkan itu tuh aku cuma bisa ngomong Ya. ini Tuhan. Justru karena karya-karya besar itu lahir dari pergumulan ya sebenarnya. Justru andai kan ke Jakarta tiba-tiba langsung wah gini-gini macam-macam mungkin ya itu tadi. Ya beda, jadi songong. Jadi ya itu. Jadi songong, nggak bisa diomongin, nggak bisa diatur. Bersyukur aku ada di titik rendah itu, jadi paling nggak mentalnya sudah terlatih sebagai mental hamba. Dan sadar bahwa semua pencapaian itu cuma titipan, itu anugerah Tuhan. Jadi santai, beneran. Aku tuh belajar bener-bener santai. Jadi orang tuh kayak kadang-kadang malah nggak enak, terlalu kayak di gini-gini. Santai aja, santai aja. Ya. Santai aja. Karena waktu santai, Santai, bener ya. Oke. Rasanya pesawatnya itu deh Itu udah dulu lah ya. Itu aja ya. Terus Ko kan di rohani ini kan bisa dikatakan kalau dari ukuranku ya bisa dikatakan sukses nih kalau di rohani. Orang sudah mulai ya recognize semua sih di Indonesia nih nama Franky Kunchoro. Terus untuk di dunia sekuler nih, pernah nggak sih Koko tertarik buat mencoba gitu? Entah itu dari single awal-awal. Aku kan tahun lalu kan bikin lagu cinta. Yang nyanyiin Marsha Manopo sama Sinta Rosali. Itu lagu cinta pertama kali. Judulnya Satu Selamanya. Oh iya Satu Selamanya tuh. Satu Selamanya. Kan nyoba. Nah kalian tahu itu buat aku itu benih. Nah kalian sekarang ngerti kan? Bahwa aku selalu berani mencoba dari benih. Lagunya sampai booming gimana? Enggak, biasa aja. Beda sama kayak lagunya Om Sidney. Tapi paling enggak aku enggak takut untuk mencoba. Aku nggak takut untuk minta support. Waktu itu kan aku kan ngomong sama timnya Insight. Aku kan sama mereka deket banget ya. Gue ada lagu baru nih, mau nggak diproduce? Bantuin gue ada budget, lu bantuin budget gue lah. Tapi lagunya aku mau kasih buat mereka. Gitu. Udah. Jadi mereka diundang jadi project. Aku tahun lalu juga berarti bukan tahun lalu tapi 2 tahun lalu, berarti waktu pandemi itu aku collab sama Badai Krispati. Bikin lagu judulnya Baik Bagiku. Berani aja nyoba. Berarti udah ke Badai ini berarti kan udah masuki ranahnya udah beda nih. Iya. Penulis gila sih itu. Terus legend juga dia. Terus abis itu terakhir bikin musik sama Ronald Steven. Itu kan udah ranahnya sebenarnya kan Asian Games. Jadi buat aku sih kalau aku malah kerinduannya masih gimana melibatkan orang-orang yang lebih profesional di bidangnya mereka untuk membangun kembali ke rumah Tuhan. Gitu. Kalau aku lebih ke sana sekarang. Jadi dan nanti mereka ketika dibangun malah mereka bisa dikirim lagi untuk jadi berkat ya dampaknya lebih luas. Gitu. Tapi menurut aku sih sekarang ya jujur aja nggak ada bedanya itu antara karena ranahnya udah ranah YouTube ya. Iya. Kalau dulu kan lagu rohani itu dikotakkan dengan toko. Pondok Pujian, Maranatha, tokonya Metanoia. Ya paling yang bisa ngejual yang lebih ini kan nggak semuanya juga masuk ke Distara waktu itu. Oh ya Distara ada. Tapi sekarang dengan era YouTube,
Buat aku sih, I think udah nggak ada border antara lagu rohani nggak rohani. Udah sama. Kamu bisa surfing kemanapun juga yang kamu mau. Iya. Istilahnya showroomnya sama kok, semua orang bisa denger kok, gitu. Cuman beda lirik doang mungkin ya. Beda dari doang dan menurut aku ini malah momentum. Jadi menurut aku nggak harus berangkat ke sekuler untuk bisa punya dampak yang lebih luas. No, kita stay di panggilan kita aja. Oke. Dan lagu kita tetap bisa jadi berkat kemana-mana kok. Dan lucu loh, kadang-kadang ada orang-orang yang contoh si Doni Sibarani, vokalisnya ada band di Bebek, duh aku diberkati sama lagumu lo bro, gitu. Kita bisa connect dengan orang-orang yang selama ini nggak pernah terpikirkan. Iya. Gara-gara karya kita. Yang dulunya justru mungkin masih ingat ya, kita dengerin lagu-lagunya dulu, Masa? ngefans sama mereka, Iya. ketemu akhirnya. Iya, lagi ngaturnya kapan misalnya kayak collab sama si Doni dan segala macam. Cuma, tapi poinnya adalah kita harus ngerti calling kita di mana. Fokus aja. Kalau masalah yang lain-lain santai kok gitu. Nggak harus untuk bisa menjadi dampak di sana, nggak harus. Mungkin lagu kita yang bakal nongol di sana, tapi mungkin yang membawakan orang lain juga nggak apa-apa kan. Iya. Gitu. Nggak harus kita yang berangkat ke sana sendirian gitu. Bisa jadi kita yang equipping orang dan akhirnya mereka diutus untuk menjadi dampak di sana juga nggak apa-apa juga. Gitu. Ya nggak harus kita yang terjun kan ya. Nggak harus kita yang terjun. Mungkin kita bisa jadi penyemangat atau support Iya, sistem. gitu pun juga nggak apa-apa gitu loh. Terus kalau secara moral mungkin ya. Ya. Tantangannya apa sih, Gu? Jadi penyanyi rohani dibanding penyanyi sekuler itu apa? Buat aku pertama tantangan paling besar ya. Ha-ha. Jaga hidup. Jaga hidup. Jaga hidup, jaga hati. Karena ketika kita tuh ada di dunia pelayanan ini nih, modalnya nggak cuma modal karya, ini modal kehidupan. Itu untuk benar-benar bisa membangun kehidupan pribadi. Kita tuh seringkali ya nggak bisa dipungkirin ya, hidup kita di depan orang sama di belakang orang tuh kita bisa jadi dua orang yang berbeda. Iya. Ya kan. Tantangan terbesar menurut aku tuh gimana kita tetap asli. Yang orang lihat, ya orang nggak lihat, ya inilah saya. Itu tantangan kita. Jangan sampai kita di depan memuka orang tapi ternyata di belakangnya nggak karu-karuan. Luarnya dilabur putih, bersih, dalamnya ternyata tulang belulang. Iya. Tapi memang kelihatannya kok secara moral lebih susah jadi penyanyi rohani ya, karena memang harus susah. jaga banget. Kalau sekuler kan mungkin kita rock and roll udah, iya, whatever, orang suara bagus, karya bagus. bakal lihat karyamu, tapi ya nggak juga ya, orang tetap akan lihat attitude juga lah. Ya. Tapi kadang-kadang ya memang kadang-kadang ada posisi di mana ada merem. Ya hidupnya rock and roll tapi karyanya memang keren sih. Iya. Gitu. Selama dia bisa tetap profesional dalam bidangnya juga nggak apa-apa. Gitu. Hidupnya memang rockstar banget dalam tanda kutip ya. Iya. Tapi memang karyanya itu masih oke, tapi kalau di rohani itu aku ngerasa tuh nggak bisa. Gitu. Orang sejeli itu ngelihat soalnya. Nggak bisa karena hadirat Tuhan, pengurapan tuh sesuatu yang nggak bisa dipalsukan. Ya. Kalau kamu nggak menghidupinya, ya nggak bakal bisa gitu loh. Nah Tuhan tuh kan bisa melihat di tempat yang nggak manusia bisa lihat. Ya. Manusia lihatnya cuma kita on stage. Nah Tuhan tuh bisa lihat semuanya gitu loh. Jadi kalau hidup kita bermasalah ya nggak bakal punya dampak. Nah aku kan kasih tuh ilustrasi yang simpelnya kayak gini. Aku tuh diberkati suatu kali ke Philip waktu itu khotbah tentang Esther. Itu kan Esther tuh sebelum menghadap raja, dia tuh kan harus punya 1 tahun untuk mau ketemu raja, itu jeda waktu 1 tahun tuh. 6 bulan pertama itu dikasih namanya minyak mur itu untuk mendetoks racun-racun dalam tubuh gitu. 6 bulan berikutnya itu dikasih namanya minyak kasai, itu kayak wangi-wangian, sehingga waktu ketemu raja itu tuh bener-bener tubuhnya bersih dan wangi gitu loh. Dan itu tiap hari kerjanya itu berendam di sana. Nah bayangin setelah 6 bulan itu nggak perlu pakai semprot apa-apa, itu namanya aroma kewangian Alami. itu udah kayak nyerap di tubuhnya jadi sepaket gitu loh. Dia lewat, Esther lewat, orang tahu ini Esther nih. Gitu. Nah itu sama dengan orang memang tiap hari itu benar-benar tinggal dalam hadirat Tuhan. Nggak usah kebanyakan gaya. Apapun yang keluar dari hidupnya itu benar-benar kayak orang bisa merasakan the presence of God. Karena kamu tinggal di sana. Karena kamu berjalan bersama dengan Tuhan every day.
Itu yang bikin beda. Gitu. Jadi nah bicara tentang konteks pelayanan ini sama. Kalau kita nggak pernah membangun dalam keseharian kita, ya pelayananmu nggak akan kosong. Dan perjuangannya aku ngomong nggak gampang. Aku tuh tiap kali mau kayak kemarin pelayanan di gereja di Surabaya gini, itu tuh aku nggak siapin cuma 1 khotbah loh. Aku siapin bisa 4 khotbah. Dan aku ngomong sama Mario ketika jadwalnya kayak gini padat banget. Aku persiapannya banyak banget. Ini lebih rempong daripada cuma ngurusin lagu nih. Gitu loh. Terus aku tuh sampai di situ langsung gini, Tuhan mana yang Tuhan mau? Aku cek, oh yang ini aja sampaikan. Persiapan itu panjang, perenungan itu panjang. Itu 4 khotbah, 4 tema berbeda semua. 4 tema berbeda semua. Bayangin itu perenungan panjang. Nggak gampang beneran. Aku ngomongnya kalau kita nggak benar-benar hidup dalam perenungan yang kuat, ya dalam menghidupi penyembahan setiap hari ya nggak bakal dampaknya ya segitu doang gini loh. Poinnya gini. Ada harga, ada kualitas. Ya, bicara konteks. Kamu siap bayar harganya, ya kamu akan mendapatkan kualitasnya. Kamu akan mendapatkan rewardnya. Jadi, ya itu. Menurut aku sih, itu yang harus benar-benar dibangun. Nggak cuma sekedar. Ya kita kan, aku punya satu prinsip. Perenunganku 15 tahun pelayanan ini adalah jangan pernah andalkan 1 lagu doang. Pas sampai hari aku keluar lagu baru terus kan. Tanpa kita pernah tahu mana lagu yang tiba-tiba bang kena. Gak pernah tahu. Bisa jadi mungkin ada beberapa lagu yang cuma berbicara kepada kalangan tertentu. Ya gak apa-apa juga. Gitu. Tapi paling enggak semua lagunya itu berbicara. Setiap lagu punya pendengarnya masing-masing. Gitu. Mau nyentuh 1 orang juga gak apa-apa. Gitu loh. Untuk teman-teman yang kira-kira baru mau mencoba nih, masuk ke dunia apa? Kalau boleh bilang industri musik rohani. Kira-kira ada tips atau mungkin persiapan-persiapan yang perlu diperhatikan nggak? Salah satunya mungkin misalnya kemarin kan sempat bahas tentang cipta. Poin pertama tetap aku akan kembali ke esensinya. Pertama, hidupilah penyembahan. Jangan cuma sekedar performing, tapi harus worshiping. Karena ada beda antara penyembahan dan pertunjukan. Pertunjukan itu kan cuma terjadi di tempat terlihat. Performing ya kan. Kalau nggak nonton ya ngapain harus ditunjukkan. Tapi penyembahan itu terjadi di tempat yang nggak terlihat, tapi termanifestasikan di tempat yang terlihat. Jadi hidupilah penyembahan yang pertama. Yang kedua, perkaya referensi. Karena referensi kita ini akan menentukan karya kita tuh bisa jadi seluas apa. Penting banget. Aku tuh denger musik kan bisa kemana-mana. Aku suka Tori Kelly, aku suka Jonathan Butler, aku suka Japanese rock, aku suka jazz yang model Tony Bennett, aku denger. K-pop dengerin. K-pop oke, tapi nggak seberapa denger. Lebih ke suka aja, bisa denger. Mungkin dengernya cuma zaman tahun 2000-an. Denger mungkin playlist ya. Mungkin yang K-pop mungkin lebih ke well known ya, kayak BTS. Habis itu dengerin gue ya BTS ya. Denger aja tapi denger lewat ya, bukan lewat. denger lirik ya. Kalau Jerok lagu L'Arc-en-Ciel ya. L'Arc-en-Ciel. Tapi ada baru-baru, aku paling terakhir suka tuh namanya Higedendism ya. Higedendism sekarang udah top banget. Tuh asik banget, aku suka banget. Terus Mandarin aku suka sangat. Aku kemana-mana pergi mesti dengerin Jejo lah. Jejo pasti. Pasti lah itu. Playlist standarku tuh pokoknya Jejo dan Mandarin hits tahun 2000-an. 2090. Itu udah kayak playlist di mobil. Template ya. Udah. Pokoknya langsung ngomong hey Siri, putarnya itu pokoknya. Yang ketiga menurut aku yang ketiga itu perbanyak teman. Penting. Karena musik kita jadi luas tuh gara-gara berteman. Dan kita butuh teman-teman untuk menajamkan kita punya karya dan bisa mendapatkan feedback dari mereka. Ya kan? Jadi aku tuh kan, menurut lu lagu gue gimana? Itu perlu. Karena kita perlu mendapatkan feedback kan. Kita nyanyi bukan cuma buat kita sendiri. Kecuali memang kita mau cuma jadi penyanyi rumahan ya. Maksudnya konsumsi pribadi. Konsumsi pribadi kan beda. Untuk kalangan sendiri beda. Tapi kalau pengen dampaknya luas, ya harus punya teman yang banyak supaya bisa mendapatkan banyak feedback dan mereka bisa support kita juga. Itu berani untuk menabur sesuatu sama hidupnya mereka juga. Jangan takut untuk bantu mereka juga. Gitu loh. Suatu kali kita bakal dibantu sama mereka. Yang terakhir yang menurut aku sih
harus tahu tentang tata kelola karya sih, menurut aku sih. Karena kita tuh nggak pernah tahu karya kita suatu kali itu bakal boomingnya kapan tuh nggak pernah tahu. Kalau cuma ngomong sekedar kata booming tuh maksudnya punya meledak gitu. You never know. Semenjak dini tuh diproteksi. Karena udah banyak kejadian gitu loh. Ya mungkin di Rohani ini masih sopan ya. Tapi sesopan-sopannya juga ada yang ngeselin juga. Lagunya Robert Lea itu kan lagu legend semua. Itu ada yang cover dimasukin di Spotify, judulnya diganti, nggak ngomong. Tapi dengan lirik yang sama. Lirik sama, judulnya diganti. Contoh ya, misalnya lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, ya kan? Itu Judulnya harusnya kan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Tahu nggak dia tulis judulnya apa? Satu yang ku rindukan. Oke. Kata depannya ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, menurut aku sih tolong ngerti tentang tata kelola karya. Gitu. Selalu lihat kamu tuh curi karya orang gitu loh. Dan di ranah digital ini beda banget sama ranah fisik. Ranah fisik itu kan jangkauannya terbatas. Ranah digital ini kan luas banget. Kamu nggak ngeklaim kamu punya lagu di YouTube, kamu bakal diklaim sama orang lain di entah berantah dari mana, dari planet mana kamu nggak pernah tahu. Dan itu bisa terjadi. Gitu loh. Jadi harus ngerti tentang undang-undang yang ada di Indonesia. Ada namanya Undang-Undang 28 tahun 2014, Undang-Undang 56 tahun 2000 barusan nih 2019 atau 2000 barusan undang-undang baru. Harus ngerti tata cara mainnya. Ngerti tentang YouTube itu apa sih? YouTube itu melindungi sampai jauh apa sih itu namanya copyright, apa sih namanya manajemen kolektif, apa sih namanya, wah tetek bengek itu banyak banget. Kita harus ngerti tujuannya apa. Suatu kali ketika kita punya karya sudah susah-susah bikinnya, jangan sampai di hijack sama orang gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak misalnya katakanlah kita nggak daftarkan itu, nanti kalau misalnya sama orang lain diakui, kita nggak punya kekuatan hukum juga, udah habis. Ya. Jadinya susah, apalagi kita mesti anak baru yang ngerti apa-apa gitu dan bisa disikat gitu loh. Oke nih Gus, ini kita ngomongin step by stepnya ya. Semisal ini udah selesai produksi nih, udah misi mastering segala macam, udah siap untuk dipublish lah. Itu langkah-langkahnya gimana sih Gus? Step 1-nya apa dulu, daftarin Ya, kemana? paling gampang ada 2 pintu yang harus kamu masuk. Pertama itu adalah pintunya melalui Dirjen Haki. Dirjen Haki ini kan melindungi kekayaan intelektual. Kamu bisa mendaftarkan satu lagu. Ibaratnya kayak kamu mau mendapatkan sertifikat atas lagumu. Kayak kamu punya tanah, kamu harus punya sertifikatnya kan. Kalau enggak tanahmu dicaplok sama orang tuh. Iya. Iya kan? ya. Bukti bahwa kamu lagu itu punya kamu. Nah, itu kamu bisa mendapatkan di Dirjen Haki. Daftarnya online. Itu bayar per lagu 400.000. 400.000 per lagu. Oh itu emang online, harus online ya. Nanti kamu cek aku, ada sertifikatnya nanti, keluar sertifikatnya. Oke. Nah di situ kamu harus ngisi dulu tuh. Ya biasa ngisi datamu basic, habis itu kamu harus cerita lagumu judulnya apa dan gimana kamu mendapatkan lagu ini. Kamu masuk di situ, habis itu demo lagunya gimana. Karena dia bakal cross check. Jangan sampai kamu ngakuin itu lagu orang ternyata ngomong itu lagumu ternyata itu lagunya orang. Dia cross check dulu, dia butuh waktu untuk mengecek di database mereka ada nggak lagu yang serupa dan segala macam. Kalau udah lewat diverifikasi bahwa lagu itu aman, ya udah kamu akan kamu harus bayar dulu, baru nanti kamu bisa mendapatkan sertifikatnya. 400.000 ya, satu lagu ya. Per song. Udah aman, kalau punya itu tuh langkah pertama aman. Jadi kalau ada orang ngaku lagumu, ini loh, ada. Ya aku udah mendaftarkan di sini, aman, sertifikatnya aman. Yang kedua, kamu butuh namanya publisher atau publishing company lah. Itu adalah orang-orang yang satu lembaga yang memanage, mengelola kamu punya karya. Beda. Kalau satu urusannya sertifikat tanahnya. Kalau satu ibaratnya orang yang membuat tanah ini jadi bisa punya bukan nilai jual ya. Intinya dikaryakan. Dikaryakan. Tanah itu kan dikaryakan bisa macam-macam. Ada orang tanah, aku tak bangun ruko di sini, nanti kita kongsian ya. Nanti kita sewakan ya. Jadi yang satu ini tugasnya adalah menyewakan kamu punya lagu, tukang sewa lagu. Lagumu itu ditawarkan kemana-mana untuk disewakan. Ini loh ada lagu bagus, pakai dong buat acaramu. Ini ada lagu bagus, pakai dong buat albummu. Itu namanya publisher. Oh gitu ya. Gitu. Jadi kayak
ya pengelola karya, tukang sewa lagu. Entah nanti bentuk kontraknya kan macam-macam. Mau putus, gitu ya. mau apa. Nah itu pintunya lewat publisher. Misalnya ada orang pakai karyamu dan itu ada nilai ekonominya, publishermu yang maju bukan kamu lagi. Itu ada potongannya, tentunya gitu kan. Kamu kerja sama orang ada potongannya. Jadi menurut aku tuh cuma 2 itu aja udah cukup. Gitu ya. Ya proteksinya jelas. Gitu. Terus untuk yang YouTube, terus digital platform apa, Spotify segala macam. Kalau untuk memasukkan ke sana kan butuh namanya agregator. Itu beda lagi. Kalau itu mereka cuma distributor, mereka toko. Oh. Mereka tidak melindungi karyamu. Mereka tuh benar-benar cuma toko yang menjual barang jadi. Ya kayak gitu loh. Jadi toko aja. Berarti ada 3 ya? 3 agregator kan yang ya mendistribusikan. Agregator. Itu namanya apa agregator tuh? Hah? Salah satunya apa namanya? Di Indonesia agregator ya aku biasanya masuk lewat Insight. Tapi yang paling gede itu kan Believe Music. Net release tau? Apa? Kalau net release tau? Net release nggak tahu. Aku nggak tahu. Yang kalau CD ngomong- Baby mungkin. CD Baby tapi kan nggak lokal ya. Mereka kan internasional. Ada plus minusnya soalnya. Kalau kamu masuk sama agregator lokal tuh masih bisa ketemu orangnya. Oh, oke. Masih ada kantornya di Indonesia, representasinya ada. Pelaporannya juga duitnya dalam bentuk apa? Rupiah. Kalau kamu udah pakai CD Baby, bentuknya dolar. Iya. Untuk bisa dijadikan rupiah harus melewati sekian proses. Iya. Butuh waktu untuk kamu bisa narik duitnya. CD Baby, TuneCore, kan gitu. Betul. Net release ada di Indo. Punya Indonesia lokal. Oh. Kalau ada, ya lebih gampang. Kalau semisal apa dari net release ini maksudnya apa bedanya sih? Kalau semisal CD Baby kan internasional, terus kalau yang net release ini kan lokal, itu bisa nggak semisal internasional cakupannya? Semuanya tetap cakupannya internasional kan. Itu udah kayak toko distribusi ke. digital music store itu kan ya udah global. Sama kalau misalnya Indo mau saran apa? Cuma gini, Kalau misalnya rekomen apa? now the biggest is Believe. Believe ya. Believe. Udah paling gede. Believe percaya. Apa? Believe percaya. Atau Aku tahunya cuma Believe Music. Enggak, itu Nama company-nya kan. ya Company-nya. tulisannya. Believe tulisan. Music, Believe percaya. Percaya. Oh iya, Oh, percaya. percaya. Aku tadi mikir Believe percaya. Ya, Oh, aku maksudnya pikirnya- Believe. Iya, betul. Iya. Itu. Ntar Believe ayat Music. lagi, ada lagi. Believe Music sekarang udah paling Iya, gede. iya, iya. Berarti Ada sama- lagi sih saingannya sebenarnya yang masuk-masuk, cuma ya enaknya mereka punya representasi di Indonesia jadi Surabaya ada Believe? Apa nggak di- ada Jakarta. Berarti harus online kontaknya. Ada, dan itu untuk masuk ke mereka rasanya harus kudu punya akses juga ya ke mereka. Nggak tahu, kadang-kadang harus lewat pintu lain lagi. Jadi ada kayak ini kayak main agregator, habis itu ada kayak extension agregatornya gitu juga. Ribet juga ya. Induknya ke sana. Berarti kalau gitu bisa katakanlah tergantung perjanjian sama publisher. Kalau publishernya bisa nggak minta publishernya untuk urus itu semua gitu, bisa juga. Bisa. Bisa, Kalau kan? publishernya punya agregator company ya bisa. Bisa. Jadi bisa include, bisa nggak, terserah gitu ya. Tapi Haki, kemudian publisher, kalau publisher siapa? Hah? Kalau Aku Insight Unlimited. Insight ya. Agregator juga Insight ya. Berarti Insight. Ya, kan bisa merangkap, bisa. Sepaket ya. yang mungkin nggak itu. semacam Insight gitu lagi siapa ya selain Massive Music. masih yang punya agregator sendiri ya? Mereka punya kayak aku lupa. Kalau Massive Music udah pasti Massive itu mungkin sekarang salah satu yang terbesar juga ya, Massive Music. Cek aja kayak Tulus segala macam kan masuk di situ. Cuma sekarang nggak tahu lah kalau ngomong pemainnya tuh, Banyak banget. karena di dunia digital ini ada pemain baru juga cepet banget. Iya. Karena ranahnya udah beda ya. Iya. Kalau dulu saya buka toko susah, sekarang Iya. Online Semudah itu ya. online biasa. Ada pertanyaan titipan dari salah satu teman kami. Kan ini dunia rohani. Mm-mm. Orang banyak berpikir, lu di dunia rohani ya untuk Tuhan ngapain lu kayak gini? Ngurusin hak cipta, ngurusin semuanya. Oke, silakan, Gu. pertama motivasi masalah hak cipta ya. Kita ngomong yang paling gampang aja ya. Pertama tuh karena kita mau mendukung program pemerintah sebenarnya. Karena salah satu yang lagi mau dimajukan di Indonesia tuh beberapa tahun terakhir ini kan adalah ekonomi kreatif. Jadi memang tata kelola karya ini memang lagi dibenerin gitu loh. Nah, industri musik rohani kan termasuk di dalam industri musik Indonesia. Bener kan? Setuju kan kita ngomong kayak gitu? Dan kita tuh pakai platform yang sama. Gak pernah ada namanya YouTube rohani kan? Ya. Gak pernah ada namanya YouTube yang lebih kudus gitu kan? Gak ada kan? Enggak. Gak ada namanya Spotify, Holy Spotify. Holy Spotify gitu kan? Gak ada. Harus masih. Dengan semuanya pakai platform yang sama, agregator yang sama, berarti kan ini harus dirapikan. Ya.
gitu. Dan kalau boleh bilang itu mungkin udah diperjuangkan sejak lama ya sama musisi sekuler juga, gitu. Ahmad Dhani, almarhum Glenn, Badai, semuanya sebenarnya juga sempat itu ya, sempat udah berusaha untuk menata itu ya, memperjuangkan itu. Dan itu kan ada sebuah kalau ini ditata dengan benar, ini sebenarnya itu bisa memajukan industrinya, ya kan. Jadi tujuan pertama perlindungan hak cipta ini karena kita mau mendukung program pemerintah itu dengan program ekonomi kreatifnya. Kedua, motivasinya aku mendukung ini karena ini merupakan apresiasi terhadap para penulis lagu, pencipta karya. Karena bikin lagu tuh nggak gampang. Sadar ya? Kita asal bikin lagu gampang. Bikin lagu yang benar-benar punya dampak itu beda cerita. Asal masak itu gampang. Tapi buka restoran yang bisa sampai jadi living legend restoran itu dua hal yang berbeda gitu loh. Jadi I think ini waktunya kita menjadi pelaku firman untuk menghargai, mengapresiasi dengan apa? Memberikan namanya hak moralnya para penulis lagu. Gitu. Kita ngajarin tentang firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, mesti pernah lihat. Mazmur sekian ditulis Mazmur Daud. Menurut lagu siapa? Itu kan kalau dalam bahasa sekarang itu kan kayak gini. Melodi, song and lyric by, ya kan, nyanyian Musa. Kita tuh nulis loh, ada copyright. Kredit title-nya ya. Kredit title-nya tulis loh. Nah kalau di gereja, kalau kita bisa nuliskan liriknya, kenapa nggak bisa nuliskan nama penciptanya? Semudah kita tuh mau menghargai karya orang. Benar, apresiasi. Apresiasi doang gitu loh. Dengan menghargai itu kan membuat orang, lagu ini bagus banget, memberkati banget ya. Aku pengen bisa say thank you sama penciptanya. Orang kalau misalnya diapresiasi, pasti dia akan lebih lagi berkarya lebih bagus. Seneng orang tuh mendapatkan feedback. Penghargaan lah itu ya. Dan itu membuat orang jadi maju. Ya kan? Setuju. Kalau itu yang kadang-kadang mungkin orang nggak lihat ya. Justru ini bisa membuat ini makin maju. Industri ini makin maju, penyanyi-penyanyi lainnya makin maju. Ada lagu-lagu baru yang tercipta dan segala macam gitu. Dan yang ketiga, menurut aku kalau sampai menyentuh area ekonomi, ke depan aku rasa kalau ada orang yang memang punya panggilan di sini dan bisa hidup di sini, kenapa enggak gitu? Kan semua kita tuh punya panggilan yang berbeda-beda. Lah kalau ada orang memang bisa bikinnya cuma nulis lagu, apa salah? Ya kan? Pak, saya bisa nulis lagu, ya udah, aku bersetua kamu melihara kamu. Caranya gimana? Ya udah kita bikin sistemnya ya. Tapi memang nggak bisa dihitung berdasarkan contoh misalnya jumlah kursi atau apa. Aku tetap setuju kalau di Indonesia, ini personal opinion tapi ya. Sifatnya donasi aja. Gitu, donasi aja. Kalau orang merasa diberkati dengan lagunya William, ya udah orang bisa donasi ke William. Cuma masalahnya di Indonesia sekarang belum ada asosiasinya. Ya. Nah makanya aku kan melalui Unlimited Worship lagi mau fighting ke sana tuh. Mau bikin satu platform di mana teman-teman secara terverified bisa ngisi lagunya mereka. Siapapun juga, terbuka buat semua. Tapi yang harus ngisi lagunya, liriknya, apa-apa semua itu harus dari penulis lagunya sendiri atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili. Keren. Sekarang di Indonesia tuh nggak ada. Katalognya aja nggak ada. Kemarin ada temanku Dewi Guna. Dia nggak cover lagu sekolah minggu. Kudaki daki gunana yang tinggi. Di kiri kau ada, di kanan. Nggak tahu siapa yang ciptakan lagu itu. Kita mau mengapresiasi tapi nggak tahu caranya. Sampai akhirnya ngomong itu di Instagram, ternyata tuh karangannya istrinya Pongki, Kak Pongki. Aku juga baru tahu. Gitu loh. Jadi menurut aku sih katalognya harus ada. Dan katalog ini kan menjadi warisan generasi. Dan kalau mau memberikan apresiasi dalam bentuk ekonomi, ya udah hubungan langsung sama orangnya. Kan kamu bisa lihat namanya siapa, kontak aja melalui DM Instagram. Benar. Sesimpel itu kan. Kalau ini bisa hidup, orang kalau fokus di satu bidang, dia bisa hidup dari sana. Wah, pasti karyanya luar biasa. Jadi apresiasi ya guys, tolong. Apresiasi. Jadi ini bukan masalah mau cari duit, enggak, gitu loh. Kita tuh mau berkarya tetapi ditata dengan benar, gitu loh. Dan kemarin ini kan yang terjadi sebenarnya sesimpel gini. Sistemnya yang lagi dibangun ini memang lagi masih sistem versi beta. Tapi belum tahu nih mana yang paling oke nih.
Ibaratnya kayak kita lagi nyoba, lagi testing ya, jangan ngomel dulu lah. Tapi ketahuilah di balik ini nih, hatinya tuh bukan di situ. Orang minta izin doang dan digratisin juga nggak apa-apa kok. Gitu loh. Terus ditampung dalam wadah yang nggak ngerti apa-apa. Di rohani buta, tanya aja. Yang bisa ngomong sampai sebanyak ini sama lebih dari aku tuh, menurut aku tuh nggak banyak. Aku cukup yakin ini. Karena aku udah ketemu sama YouTube Indonesia, udah nongkrong sama Badai Krispatih, dia yang cukup banyak tahu, udah ngobrol sama manajemen kolektif, aku tuh udah meeting sama mereka semua. Aku pelajarin bener-bener. Makanya sekali aku ngomong kontroversi langsung. Iya, gitu loh. Karena sebenarnya bukannya kalau kayak di luar negeri itu harus sudah lama ya soal royalty. Ya setahu aku kayak integrity apa itu. Indonesia jangan pernah ngebahas kata royalty, ini kata yang salah. Indonesia nggak bisa terima kata royalty. Indonesia kalau mau menghargai itu donasi, bukan royalty. Royalty itu image-nya udah apa? Image-nya udah komersil. Tapi kalau donasi, image-nya ya lu kasih nggak kasih juga kita tetap akan bantu. Suka rela ya. Iya. Jadi pembahasannya ini memang perlu diberesin gitu loh. Soalnya aku pernah ngikutin satu kayak pembicaraan Lumun terus siapa-siapa itu bahas soal ini sudah lama sekali kalau di luar negeri itu bahkan tapi memang hal semacam ini masih baru di kita sekarang. Memang kita sadar ya, kulturnya Indonesia itu beda. Di Indonesia cara berkomunikasi itu beda, nggak bisa belak-belakan segala macam. Jadi memang apapun yang ada di luar belum tentu langsung bisa diterjemahkan langsung ke sini, nggak bisa. Ya ini akhirnya terjemahanku, aku ngerasa Indonesia nggak bisa, nggak siap Indonesia. Yang bisa dilakukan adalah gini. Karena aku lihat juga nggak usah ngomong tentang dunia lagu, dunia pelayanan pun nggak bisa. Di sana ya dunia pelayanan ya, itu terang-terangan loh. Ya. Nih, aku pernah ditunjukin formnya sama Sydney. Nih, sini, tuh lihat nih formnya nih. Ini apa sih? Gue tuh mau diundang pelayanan keluar. Di situ sampai ditulis tuh. Setelah ngisi data segala macam, habis itu lu maunya berapa? Lu mau dibayar berapa? Kita kasih nominal di sana. Kasih nominal. Wow. Sampai mereka tuh sebelak-belakan itu tujuannya untuk menghargai. Kalau gue memang siap bayar kamu, aku bakal datengin kamu. Tapi jangan sampai nggak enak-enak di belakang. Ini kan ngomong di depan dan enak. Itu kan sangat fair. Kulturnya orang sono. Di Indonesia, lu nggak bisa gitu. Begitu lu ngomong angka. Wah, mamon ini. Abah mamon. Money oriented. Duniawi. Duniawi. Daging. Lu karunia dikasih gratis juga Nggak bisa. Tapi yang aku belajar dari sini gini. Sini itu luar biasa. Kita aku harus apresiasi dia. Dia ngomong kayak gini, tapi gua nggak pernah mau isi. Gua selalu ngomong bahwa terserah dari mereka berapapun, yang penting selama transportasi, akomodasi, aman, gua berangkat. Dan sebetulnya gua bisa. Berarti itu dikosongi atau ditulis whatever? Kosongin. Even sekarang kan orang undang aku pelayan juga sama. Tanya, kalau Frankie ngisi di sini gimana segala macam. Jawabanku cuma satu. Tanya Tuhan aja ya. Karena ini aku bilang sih dua sisi. Karena apa? Satu sisi dari yang ngundang pun sebenarnya nggak mau sampai nggak enak. Lo paham itu? Ya kan. Akhirnya pasti nanya gitu loh. Nah kalau misalnya sampai intinya jangan sampai kita tidak menghargai. Ya. Satu sisi kalau misalnya memang mungkin kita terasa berat atau gimana, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Sebenarnya as simple as that sebenarnya kan. Ya kan. Sama-sama pengen menghargai, poinnya kan seperti tapi itu. Orang yang udah memang mau fokus di dalam dunia musik pelayanan ini nih memang pengabdian sih. Kamu harus siap. Satu perkataan Om Kris Manusama yang aku nggak pernah lupa, dia ngomong kayak gini. Kita kalau dari dunia pelayanan itu kita hidup bukan karena gaji atau proposal. Kita hidup tuh karena pemeliharaan Tuhan. Betul. Tapi buktinya dalam ya kalau cuma ngomong finansial, aku bisa dikatakan ya istriku yang lebih tahu ya. Tapi I'm blessed, maksudnya aku cukup, anakku nggak kekurangan makan, istriku happy, aku dipelihara Tuhan. Artinya apa? Ya aku hidup kok di sini. Dan aku nggak pernah ngajuin proposal. Nggak pernah ya. Even collab sama siapapun juga aku, oke, yuk selama bisa, oke, yuk. Pernah tanya kan? Mario jadi saksi pernah nanya? Enggak. Iya, beberapa penyanyi juga kayak misalnya kayak kemarin aku sempat bantuin kayak Bobby Febian, terus UX Wawan, sama masalah apa namanya persembahan atau gimana, terserah, bingung kan? Pernah satu saat bantuin Bobby, abis itu di satu gereja, abis selesai acara
kontak Bobby, sengaja nanya kan biar sama-sama enak. Gimana bro? Persembahannya aman? Aku nanya gitu sama dia. Dia as simple gini. Oh, aku gak pernah buka persembahan bro. Biasanya langsung tak kasih istriku. Buat aku, wow ya cukup. Tiap orang mungkin punya cara yang beda ya. Cuman buat aku quiet boy sih, bijak juga sih masalah kayak gitu. Ya tiap orang pasti sendiri-sendiri gitu lah. Soalnya ada sensitif juga sih sebenarnya Ya, masalah itu. kayak gitu-gitu. Ya maksudnya aku juga bukan bermaksud gimana, cuman itu pengalaman yang pernah tak alami dan intinya sekali lagi poinnya kan saling menghargai. Kita bisa saling memberkati dan saling menghargai Lucu, satu Bang. Dunia pelayanan itu menarik. Makin viral makin naik. Biasanya begitu kan Indonesia. Pengen tahu sopo sih ngomong gini. Iya. Justru kalau gara-gara sometimes ya bad publication is a good publication. Iya. Kamu boleh hujat aku tapi follow aku dulu. Kadang-kadang orang kenal kita gara-gara sebuah kasus, tapi begitu ngelihat buah hidup kita, akhirnya mereka malah respect. Ya. Ini loh. Tergantung respon kita gimana. Iya. Oke, kelihatannya bakal bisa seharian kalau kita nanya Iya. lagi seru-seru banget. Cuma nanti next ya. Nggak Next. habis-habis nih. Kalau datang Surabaya lagi kita akan Datang ke Jakarta lah. Oh, iya. Oke, kita ke Unlimited Bullshit. Langsung. Sip. Oke, thank you banget. Thank you, Kiki, untuk waktunya. Sangat memberkati, sangat menginspirasi. Inspirasi banget. Sama-sama. Oke, thank you. See you guys di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.